Hai, selamat datang lagi di YouTube aku dengan video sampah ini. Aku mau cerita apa lagi ya? Oh ya, kenalin nama aku Huda dan aku pengangguran. Kalau kalian belum tahu. Terus juga aku mau cerita apa juga aku bingung. Aku soalnya tiap hari ya nganggur kagak ngapa-ngapain. Mau cerita apa ya? Oh, mungkin karena bulan ini tanggal 22 Oktober hari Santri Nasional. So, selamat Hari Santri Nasional buat kalian pernah jadi santri mungkin. Aku juga dulu pernah jadi santri loh, BTW. Iya, dulu aku walaupun kelakuannya begini, dulu aing teh ya pernah di pondok pesantren. Terus juga mungkin Aing mau cerita sih dulu di pondok pesantren ngapain aja dan motivasi Aing teh apa masuk pondok pesantren dulu. Dulu Aing soalnya nggak sampai selesai dulu, apa namanya, cuman kelas satu kelas 2 pertengahan. Habis itu Aing resign sih, keluar dari pondok pesantren karena ada masalah lah intinya. Ya nanti aja catat ceritain. So jadi aku dulu masuk pondok pesantren, motivasi awalnya adalah eh, nggak mau ketemu bahasa Jawa. Wow, that's gila, itu paling motivasi yang tidak boleh dicontoh ya. Kayak wow, motivasinya keren banget. Biasanya orang-orang masuk pesantren kan ingin mempelajari agamanya, maksudnya kayak agamanya lebih baik, agama Islam lebih baik gitu loh, maksudnya kayak ingin benar-benar mendalami gitu. Kan Aing motivasi awalnya adalah Aing nggak mau ketemu bahasa Jawa. Soalnya Aing teh nggak orang Jawa asli, maksudnya kayak aku tuh dulu pindahan gitu. Dan ya emang bokap orang Jawa sih, tapi nyokap kan orang Sunda. Aing lahir di Sumatera, masa kecil Aing di Tangerang. Aing masuk Semarang tuh sekitar kelas 5 SD, dan di Semarang tuh baru 2 tahun. Ada pengalaman nih, karena Aing teh nggak bisa ngomong Jawa, dan kebiasaan di rumah juga sampai sekarang saat ini kita nggak pernah ngomong bahasa Jawa, kita ngomongnya bahasa Indonesia. Maksudnya ya dalam percakapan di keluarga, maksudnya keluarga aku sendiri, keluarga kayak keluarga ayah ibu kakak gitu yang ngomongnya bahasa Indonesia. Terus ya itu, Aing kelas 5, pertama kali masuk SD, pertama kali dapat pelajaran bahasa Jawa, Aing nangis. Jadi kayak "Hah? Terus tiba-tiba nangis sendiri karena cuman aku yang nggak ngerti sama sekali. Terus Aing nangis di kelas tuh kayak menyedihkan ya. Kayak aku cupu amat sih lo. Terus masalah ya itu, setelah kelas 6 kan, Aing sebenarnya udah masuk di SMP negeri. Cuman waktu itu ya itu Aing ditawarin sih sama bokap nyokap, apa masuk pondok dulu kayak kakak gitu. Aku bilang ya udah nggak apa-apa, yang penting gak ada bahasa Jawa kan. Ya udah deh, akhirnya Aing termotivasi awal karena nggak ada bahasa Jawa. Aduh. Tapi selama Aing sekolah, maksudnya Aing SD SMP SMA ya sempat di Semarang semua gitu, bahasa Jawa mesti Aing nilainya KKM standar lah, pokoknya kayak nilai kasihan kayaknya. Soalnya Aing nggak bisa sumpah, ya tahu bahasa Jawa tapi bahasa bahasa Jawa yang maksudnya kayak sampai sekarang pun taunya yang kasar-kasar, yang halus-halus Aing nggak tahu. Maksudnya kayak masih harus kayak hah, karena kalau misalnya orang ngomong bahasa Jawa juga kadang-kadang berubah kan. Apalagi aku dari Semarang terus pindah ke Jawa Timur, dari Jawa Tengah ke Jawa Timur bahasa Jawanya beda lagi. Apalagi waktu dulu kalau misalnya lagi ulangan bahasa Jawa, entah itu dari SMP SMA kalau nggak salah ya, kan itu pasti ada aksara Jawa kan yang kayak tulisan bahasa Jawa gitu. Terus kalau misalnya di Isai ada dari, anggaplah dari, eh, apa sih namanya, kata-kata normal, maksudnya kayak kata-kata bahasa Jawa tapi dalam bentuk abjad, terus disuruh ke aksara Jawain, aing teh nyari ke ABC-an. Jadi kayak eh, pokoknya di esai gimana cara ini harus keisi, pokoknya aing cari di ABC-an yang ada aksara Jawanya, aing tulis ulang. Itu semua ya. Terus ya itu motivasi aing dulu di pesantren karena ingin, oh karena nggak mau ketemu bahasa Jawa itu sih. Kan ya udah di pesantren,
pas lagi awal di pesantren tuh, pas pertama kali masuk kelas 1 SMP kan, 5 hari berturut-turut aing nangis karena kayak baru pertama kali untuk kayak ditinggal sama orang tua, kayak tiap hari nangis di kamar mandi, gak ada orang tua, kayak biasalah bocah ya. Terus sebenarnya asik sih di pondok itu, kayak kamu ketemu, maksudnya kayak di masa aku waktu itu kayak harusnya aku di SD nih kan ketemu hanya lingkupnya lingkup lingkup kecil gitu kan. Sekarang di SMP aku ketemu yang benar-benar orang dari seluruh Indonesia, dan dengan aksennya masing-masing gitu. Kalau walaupun kita di pondok nggak boleh pakai bahasa Indonesia kan, cuman kadang logat aksennya kan kelihatan kan. Ya itu sih asik. Ketemu banyak orang-orang tuh. Saya juga dulu pernah ada yang ketemu orang dari, maksudnya dari Australia juga, dia orang Indonesia sih, cuman dulu lama di Australia tuh saya ada mondok di pondoknya itu. Terus juga ada yang dari Qatar. Terus kayak seneng sih banyak ketemu teman. Terus kegiatan aing selama di pondok biasanya dulu ya pagi pagi bangun jam 4. Gila keren banget ya dulu ya, bangun jam 4 kayak udah dibangun tuh, udah diteriak-teriakin pokoknya suruh sholat subuh kan, persiapan sholat subuh. Jadi udah dihitungin, kalau misalnya udah mepet-mepet gitu biasanya dihitungin kayak wahid isnan salsa arba khomsah. Terus kayak kalau misalnya telat di stopin. Terus nggak tahu, dulu dulu masih zaman tahun 2007 apa 2006 gitu, itu masih masih ada sedikit kekerasan lah hitungannya ya, sebagai punishment kan biar jera gitu. Dulu sempet yang ada kayak kaki diangkat terus di, apa sih namanya, dipukul, bukan dipukul apa sih, pokoknya pakai, entah pakai kayu apa besi gitu. Itu tuh lumayan wow, sakit sih. Terus habis itu ya sekitar jam 5 sholat subuh. Habis sholat subuh ngaji. Aing tuh kangen sama masjidnya pondok aing tuh, ya Allah sumpah itu dingin banget, enak banget. Terus udah sholat subuh, udah ngaji, jam 6 kita prepare untuk sekolah. Masa kayak prepare, kita mandi, makan. Makan pun juga seperti biasa ngantri. Nasi all you can eat. Nanti kayak kita bawa bawa apa sih namanya, nampan gitu kan. Udah bawa nampan, terus nanti kayak jalan terus dikasih lauk. Jadi lauknya nggak bisa all you can eat, hanya pas di terakhir nasinya all you can eat, boleh sebanyak-banyaknya lah pokoknya. Terus udah jam 7 berangkat sekolah. Dan mata pelajaran yang waktu di pondok juga lebih banyak dari pak, menurut Aing kayak lebih banyak ya. Lebih biasanya normalnya berapa sih mata pelajaran tuh, kayak 14 apa ya, 14 atau 15 ya dulu zaman SMP ya. Cuman waktu itu Aing kayak sekitar 20 21, karena emang eh, ketambahan sama mata pelajaran yang agama kan. Maksudnya kayak ada yang Quran hadis, ada fikih, ada bahasa Arab. Ya itu nggak dapet bahasa Jawa, aing malah dapetnya bahasa Arab. Kayak hah? Terus ya udah jam 7 sekolah sampai duhur, sampai jam 2 apa jam 3 gitu aku lupa. Pokoknya sebelum asar, pokoknya asar kita pulang sebentar ke kamar, balik ke kamar, habis itu berangkat lagi untuk sholat asar. BTW dulu aing satu kamar isinya 20 orang. Jadi bener-bener yang 20, ya sekitar 20 kayak 20 sama ada 2 orang tuh dari kakak tingkat dulu kelas 2 SMA, kakak tingkatnya kayak ngejagain gitulah pokoknya, kayak sebagai leadernya di situ. Terus tidurnya di bawah di lantai, ya nggak di lantai juga sih, maksudnya kita ada kasur, nanti setiap setiap mau tidur kita ambil kasurnya, kalau misalnya mau udah selesai kita beresin lagi gitu. Itu tahun 2000, sekitar 2007-an kalau nggak salah, 2007 2008. Terus apa lagi ya, eh apa namanya, oh iya nggak boleh ngomong pakai bahasa daerah. Kan karena semua orang-orang, maksudnya kita seluruh Indonesia kan, bolehnya hanya bahasa Indonesia, bahasa Arab atau bahasa Inggris. Karena bahasa Arab dan bahasa Inggris aing kagak lancar, ya ngomongin bahasa Indonesia aja. Kalau ketahuan biasanya, kalau misal ketahuan nggak pakai bahasa, masa kita kita pakai tiba-tiba keluar bahasa daerah gitu, wah itu ada yang nyatetin tuh kadang. Bahkan temen sendiri misalkan ya, ada temen yang udah ketahuan ya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa daerah, terus nanti abis isya dia dipanggil, terus kayak dapat punishment gitu lah intinya. Terus akhirnya apa namanya, dia sebagai
sebagai besoknya dia sebagai mata-mata gitu, jadi kayak ngeliatin temennya ada yang pakai bahasa daerah nggak nih. Nanti dicatat terus dikumpulin. Terus apa lagi ya, ya itu di pondok sih asiknya, solidaritasnya tinggi banget, parah sih, kayak satu nggak makan gitu, pokoknya keren sih, parah banget. Cuman ya itu mungkin masih zaman aing masih ada sedikit kekerasan waktu itu, ya biar ini sih mentalnya, mental baja di apa sih, di upnya gitu loh. Cuman aing waktu dulu pernah ikut eh, tim inti pramuka zaman kelas 1 atau kelas 2 ya, aku lupa. Jadi pas lagi sebelum, maksudnya kayak aing tuh pengen banget kayak punya, pengen dilihat gitu, pengen bener-bener kayak wah, seorang Huda ikut pramuka yang sekeras itu, kayak wah gila keren gitu, kayak terus akhirnya aing ikut, tapi nggak sampai dilantik sih, pas mau dilantik aing kabur. Soalnya aing apa namanya, eh, kan itu kan ya tim apa ya, aku lupa dulu pokoknya. Itu yang benar-benar fisik fisik banget, maksudnya kayak secara fisik kita lari, kita apa. Pokoknya ada kegiatan sebelum ke apa namanya, sebelum pelantikan itu. Jadi kita muterin satu pondok gitu, terus ada satu part yang dimana aku harus guling-guling di got, yang bener-bener gotnya tuh hitam, hitam banget. Itu kayak bener kamu harus dari apa, telentang, tengkurap, balik kanan balik kiri, terus itu mungkin kita suruh jalan sekitar, maksudnya kayak gini harus 100 meter gitu loh, telungkup, terus kayak apa sih, merangkak ya, nggak merangkak, kalau merangkak kan masih gini ya, ini bener-bener yang itu kayak wah, keren kan aing. Terus habis itu kayak makan satu tempe untuk ber 12 orang apa ya waktu itu ya, satu tempe kecil gitu terus bagi untuk 12 orang. Terus aing juga dulu sempet yang bisa push up sampai 50 apa 100 gitu, sampai bener-bener ya push upnya gini, dan ini bener-bener sampai hitam, maksudnya bener-bener kapalan gitu loh. Tapi sekarang 5 aja engap, beb, ya Allah. Terus pas mau pelantikan, Aing kan denger kabar-kabar gitu kan, masa kayak Aing tanya-tanyain kok pelantikan ngapain aja. Terus katanya sama kakak tingkat tuh dibilang katanya kita bakal ke kuburan, terus nanti di kuburan kayak uji nyali gitu, kalau misal kamu nggak berani, pilihan ini sih, kayak pilihannya dua, kamu mau mental atau mau fisik. So dari situ Aing kabur, Aing nggak berani masuk situ lagi. Soalnya kayak ya secara mental, maksudnya kayak dulu kan masih kelas 1 atau kelas 2 gitu, Aing takut ya kayak sama-sama ya berhubungan dengan kayak gitu-gitulah, dunia-dunia gitu. Aing takut. Terus juga kalau mau main fisik juga Aing denger kayak misal kayak dipukul depan belakang gitu, kayak aduh Aing enggak banget, maksudnya kayak Aing enggak untuk mengarah untuk sana gitu. Kalau misalnya masih pukul kaki oke lah, hanya kaki. Tapi kalau misalnya udah ke bagian yang lain kayak Aing lebih baik mundur lah gitu. Aing dulu teh mondok. Oh iya juga dulu zamannya mondok kan ya, dari kelas 1 ke kelas 2 itu kita ada yang namanya, ya maksudnya kita wajib untuk hafalan kan. Terus juga kalau misalkan kamu hafalannya lumayan banyak, maksudnya kayak ada rankingnya gitu, bukan ranking lah. Intinya kamu nanti kalau misalnya mau naikkan kelas 2 hafalan mudah sampai mana, kamu tuh bisa masuk ke kamar yang jumlahnya lebih sedikit. Ada yang isi 3 sama ada yang isi 4. Yang isi 4 dia isi kamar, ada kamar mandi gitu. Kayak hafalanmu harus lebih bagus lah intinya gitu. Lebih banyak, lebih banyak. Ya, intinya kayak berlomba juga lah, berlomba juga untuk dengan siswa yang lain biar kita dapat kamarnya yang lumayan enak. Kalau yang bertiga itu juga kita pakai bed, terus juga maksudnya lebih private gitu kan, bertiga doang. Ya begitulah kehidupan aing. Nggak nyangka ya aing pernah masuk pondok ya. So ya asik sih di pondok tuh. Terus juga aing dulu keluar tuh gara-gara aing sakit. Habis itu sakitnya sekitar sebulanan tipes. Terus di masa mau masuk ujian apa ya, kalau nggak salah UAS gitulah, terus aing ketinggalan hafalan, habis itu ketinggalan ujian. Pokoknya intinya daripada aku di sana waktu itu, pokoknya aing juga kena, nggak tahu sih itu disebut dengan mental illness atau enggak, cuman aing benar-benar waktu itu yang benar-benar stres gitu loh, yang benar-benar down lah intinya. Terus akhirnya orang tua memutuskan untuk
daripada nanti kenapa-napa. Terus juga nilainya juga terganggu kan, akhirnya keluar pindah ke SMP Islam di Semarang, pokoknya SMP swasta lah. Dan akhirnya ketemu bahasa Jawa lagi. Ya gitulah cerita aing selama dulu aing jadi santri. Menyenangkan, serius menyenangkan ketemu banyak orang, kita kayak bersama-sama gitu. So, sebenarnya ya itu habis kalau misal kamu tadi aku cerita habis asar gitu biasanya ada acara lagi sih. Kadang apa namanya? Ada yang ekstrakurikuler atau mungkin kita setiap hari Kamis sama Jumat Senin sama Kamis itu kayak misal ada acara namanya, aku lupa namanya itu apa, pokoknya kita kayak disuruh berpidato gitu loh, kayak mengungkapkan apa yang kita kita pikirkan dan kamu tuh pengen ngomong apa di depan banyak orang, itu kayak melatih leadershipmu lah. Terus oh iya, eh ya kamar mandi bareng-bareng itu wajar lah ya, kayak ngantri gitu, itu biasalah santri. Makan, aing paling inget dulu makan yang namanya mau makan ayam itu waktunya hanya di Senin malam dan di Kamis malam. Jadi ketika kita baru, karena kita libur hari Jumat ya bukan hari Minggu ya, eh, Minggu kita masuk sekolah, Jumat kita libur. Jadi setiap selesai sholat maghrib orang-orang tuh udah kayak udah siap untuk angkat dari di masjid, angkat sarung, nggak angkat sarung sih, kayak kita tuh mau pada start buat lari biar dapet antrian paling awal biar kita dapat makan ayam duluan. Keren gak tuh, jadi kayak udah apa ya dulu ya, kayak udah penutupan gitu dari apa sih namanya, ya Allah aku lupa, aduh, pokoknya ada pengurus masjidnya gitu, kayak kita dibacain apa, bukan dibacain, kayak dikasih informasi berupa bahasa Arab, terus kalau udah selesai angkat lari langsung ke restoran. Ya pokoknya itu menyenangkan lah pokoknya. Itu kayak pengalaman yang luar biasa sih, kayak ayam ayam I need ayam. Ya mungkin itu aja. Aing mau ngucapin selamat hari santri, walaupun Aing nggak selesai sih, cuman ya Aing pernah lah di dulu pernah menjadi santri juga, ya Aing share cerita Aing. So thank you so much, jangan lupa kalau terhibur terhibur kayak apa aja anjir. So jangan lupa di subscribe, komen, atau di like juga boleh. Mungkin mau di share ke teman-temannya juga sangat boleh. Terima kasih banyak. So see you next time. Bye.